Jadi Eh, pesan saya ke Pak Gultom dan pendeta-pendeta lain yang masih mungkem Pak ya, kalau ini ya, tolong kalau pikirkan kalau ini terjadi kepada dirimu, orang tuamu digituin, kasih makan tai, gimana coba? ya, Ya, ya. bagaimana? Oh, kalau ada satu batu aja sampai ke rumah ibu saya, langsung ibu saya granted itu langsung jadi warga negara Eropa itu. Satu Ya batu nggak aja usah sampai gitu. kelempar ke rumah kami. Atau satu orang nyelonong aja, yang satu omongan aja, yang ngomong datang ke rumah intimidasi, langsung ibu saya bawa ke konsulat. Oke nih, Amerika lagi, Pak Matias tambah silakan. Pak Matias tambah, silakan. Oke Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Haleluya. Oh, sudahkah Pak Paul jalan 5 kilometer hari ini? Nanti setelah ini selesai makan, terus saya jalan 5 kilometer. Nanti saya lebih Oke. ganteng daripada Pak Matias tambah nanti. Kalau kalau saya nggak bisa Pak Paul lawan, saya 9-10 kilometer Pak Paul. Oh, 10 nanti. Ini 5 kilometer Ya, dulu, Pak. Pelan-pelan, Pak. iya. Take your time, take your time. Oke Pak Paul. Tadi ada NB satu lagi Pak Putih, yaitu Ya, NB nasi bungkus di era pemilu kemarin. Itu Nasi musuh juga bungkus. itu. Kelompok nasi aduh, bungkus Pak Paul. NB ya. Ntar jangan Iya. samain sama NB26 nih. Nggak bener lagi. Enggak. Kan ku saya bilang nggak mau tadi di era pemilu kemarin kelompok itu. Oke. Nah, jadi mengenai PGI ini Pak Paul ya, seperti yang saya katakan kemarin-kemarin, pasal 26 itu kalau sudah dirubah menjadi ketuhanan, jangankan PGI, MUI pun tak ada, Departemen Agama tak ada, ya, Undang-Undang Kesepakatan Menteri nggak ada, pasal 156A itu nggak ada, ya, kolom KTP agama itu nggak ada, semua berjalan seperti biasa, ya, menjalankan agamanya tanpa ada beban pemerintah lagi, berkurang beban pemerintah dari segi agama ini. Dan yang paling penting, semua masyarakat mulai memikirkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, berguna di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lain-lain. Memperbaiki hukum, ya. Nah, apalagi mulai berpikir dengan blockchain. Kembali lagi ke Bitcoin. Ngomong-ngomong Bitcoin udah 50.000 Pak sekarang. Pencipta Bitcoin, halo. Nah, jadi itulah yang pertama Pak ya. Pasal 26 itu ya, kita minta DPR MPR untuk meninjau kembali. Ya, dirubah menjadi yang bersifat ketuhanan. Itu saja. Banyak manfaatnya. Nah, nggak mungkin orang-orang Indonesia menjadi orang tak beragama gara-gara itu. Enggak, tetap beragama, tetapi berketuhanan, bukan beragama. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua ya, mengenai kasus Pak KC ini ya, apakah itu pengacara, apakah itu PGI, Gomar Gultom, apakah itu pendeta-pendeta yang masih diam sekarang ini, coba pikirkan kalau bapakmu dilakukan seperti itu. Bapakmu ingat sekarang di kepalamu, ada yang ngasih makan tai, dipaksa, coba pikirkan apa yang kau lakukan. Ya kalau saya Pak Paul yang mengingat orang Batak Pak Paul ya, tanya aja lah orang Batak yang ada di sini. Kalau bapaknya digituin, apa yang akan dilakukan? Wah, gawat Pak Paul. Jadi kalau sudah ada pemikiran, kalau orang tua saya digituin, saya sebagai pengacara, maka saya harus lakukan ini. Yang positif. Begitu juga PGI. Kalau misalnya Pak Gomar Gultom itu berpikir, kalau bapak saya digituin, apa yang harus saya lakukan? Ya, yang secara positif. Kalau yang negatif, Pak Paul ya orang Batak, wah itu si pertumpahan darah itu. si Napoleon Bonaparte kan nggak bisa disentuh karena dia di penjara. Dicari itu orang tuanya, mau istrinya mau anaknya, dicari itu. Jadi masalah pribadi Pak Paul, karena dia juga dalam suratnya masalah pribadi. Ini masalah pribadi, bukan suku, bukan. Dicari itu. Nggak tahu saya kalau Pak Paul ya dari budaya
Chinese. Nggak tahu saya. Cuma nantilah Pak Paul yang komen. Nah, jadi kalau sudah begitu pemikiran kita, ya, maka kita serius menangani Pak KC ini karena ini masalah kita. Bapak saya digituin, wah, mendingan saya ikut mati di penjara nggak apa-apa asalkan terlampiaskan perbuatan yang sama terhadap si NB itu. Mudah-mudahan tidak itu terjadi, tapi mari serius. Kita pun di sini serius karena itunya. Oke Pak Paul, itu dulu Pak Paul ya. Ya, luar biasa Pak Matias Tamba. Dulu ada cerita ya, suatu ketika saya punya om, adiknya papa ya. Itu zaman mereka muda ya. Terus dipukul, dimintain duit sama KKO. Zaman dulu bilang KKO itu kan orang takut ya. Nah, terus dimintain duit. Terus kurang, dimintain lagi. Terus adiknya papa saya itu langsung laporan ke bapak saya. Dipanggil, Koko gitu kan, Take, maksudnya kakak gitu kan. Ini ada duitnya habis semua dipindah sama dia. Dikejar sama bapak saya. Dihajar itu kakak 3 orang, dihajar semuanya. Bener-bener dihajar itu. Sampai terkapar itu ya. Wah, urusannya panjang itu ya, tapi ya itu tadi. Kalau itu kan cara-cara manusia yang begitu, artinya itu memang udah, itu cuma dimintain duit ya. Makanya saya waktu SMP sering dimintain duit, saya kelahi tiap hari akhirnya ya. Akhirnya saya tiap hari kelahi, karena saya nggak seneng kalau dimintain duit. Dipalak begitu saya nggak suka. Biar kalah juga pokoknya berantem aja pokoknya. Nggak mau aja saya kasih begitu aja. Nah ini ceritanya udah masalah harkat martabat manusia ya, dikasih makan tai, kalau dipukul kita masih bisa terima ya. Tapi kalau dikasih makan tai ini benar-benar biadab loh. Ya, itu bahkan iblis saja mungkin nggak begitu kali, setan aja nggak begitu. Iya, itu anaknya Pak MKC yang pengacara itu udah hancur itu hatinya itu. Ngobot apa nggak bisa. Belum tentu ya. Belum tentu Pak. Anaknya kalau nggak urusan bisa jadi loh. Saya nggak tahu ya, mungkin ada juga pengaruh budaya Pak ya, mungkin karena budaya Sunda. MKC kan orang Sunda ya, lembut-lembut ya Pak ya. Kalau orang Batak aduh kayak lahar selesai itu ya, bisa dendamnya itu bisa sampai 3 turunan itu. Dicari itu Pak. Kalau orang Batak yang ini syukur nggak terjadi ke orang Batak mungkin ya Pak ya. Mungkin kalau orang Madura mungkin sama ini. Orang Madura juga ganas-ganas. Tapi itu beneran ya. Tadi kalau ngeri ya, itu benar-benar ngeri. Suatu ketika juga sama ya. Ibu saya itu waktu muda kan cantik ya. Terus ada mafia, ada kayak kepala preman lah di kota kami itu ya. Ngomong nggak enak pokoknya gitu ya, gangguin dia gitu loh. Dicari loh sama bapak saya, disamperin ke rumahnya, dihajar di rumahnya sama bapak saya, dihajar habis-habisan di rumahnya. Harus gitu Pak, memang harus gitu karena ini sudah menghukum sendiri. Apa itu istilahnya itu lupa saya. Menhakim tapi sendiri. Kita di dalam Tuhan Yesus bisa berubah ya, bisa berubah. Makanya enggak lah Pak, kalau orang tua kita disegituin enggak lah Pak. Semua akan terjadi, semua ada sebab akibat, tetapi ya Tuhan kiranya lindungi kami semuanya. Ya. Bagaimana? Kalau ada satu batu aja sampai ke rumah ibu saya, langsung ibu saya granted itu langsung jadi warga negara Eropa itu. Satu batu aja sampai kelempar ke rumah kami, atau satu orang nyelonong aja, satu omongan aja yang ngomong datang ke rumah intimidasi, langsung ibu saya bawa ke konsulat sini, langsung granted itu. Harus gitu Pak. Iya, jadi malah kalau saya mah begitu jadi positif ya, sekalian langsung jadi warga negara sih ibu saya, otomatis auto itu, nggak usah saya pakai jaminan lagi, nggak usah saya kasih uang jaminan, langsung auto itu. Karena kita semua perlakuan ini sudah viral ya di dunia internasional, dari mulai saya, kemudian Pak KC ini sudah viral di Eropa. Ya udah jadi buah bibir di media sosial, di omongan-omongan, dipertanyakan. Saya kalau ketemu orang dipertanyakan ya. Itu udah menjadi ini, karena kan orang kan dari mulut ke mulut dia cerita kan, orang-orang gereja kan. Nah, kasus KC ini udah menjadi viral, jadi pembicaraan ya di gereja-gereja di Eropa ini.
Iya. Dan saya ditanya, nah jadi mereka juga tahu karena kasus kamu bagaimana yang punyamu, tenang saja, saya sudah warga negara sini. Iya. Jadi Eh, pesan saya ke Pak Gultom dan pendeta-pendeta lain yang masih mungkem Pak ya, kalau ini ya, tolong kalau pikirkan kalau ini terjadi kepada dirimu, orang tuamu digituin, kasih makan tai, gimana coba? Jangan diam. Enggak lah, ini masalahmu juga. Terima kasih Pak Pol. mm-mm, luar biasa ya. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi nih ya. Tadi ada